Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sista, apa kabar? Kembali lagi dalam program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Selama 30 menit ke depan, Aura Muslimah akan berbagi informasi menarik seputar lifestyle yang islami. Langsung saja kita simak Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Momen pernikahan adalah momen bahagia yang akan kita kenang untuk selamanya. Menggunakan busana seolah ratu sehari dapat dilakukan dengan beberapa kreasi hijab yang menawan. Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi mode wedding hijab masa kini. Ini dia. Memakai hijab yang cantik, elegan, serta mewah saat pernikahan menjadi sebuah impian yang dapat Sista wujudkan. Tak harus memakai segala pernik yang bling-bling, tetapi cukup dipadukan dengan beberapa aksesoris saja. Wedding hijab yang Sista kenakan akan mengemas wajah Sista menjadi ratu sehari di pesta pernikahan nanti. Berikut ini Aura Muslimah memiliki beberapa ide hijab yang bisa Sista tiru. Ini dia. Turban elegan. Memadukan kebaya dengan turban adalah ide cemerlang, terutama bagi Sista yang memiliki tubuh langsing dan ingin agar terlihat sedikit gemuk dan segar. Kain satin dapat dipakai sebagai turban untuk mengemas mahkota Sista, sehingga tampak lebih anggun dan mewah. Sista hanya perlu beberapa aksesoris hijab untuk membuatnya tampil wah. Headband hijab. Pernik headband juga bisa mempercantik wedding hijab Sista. Caranya cukup mudah, yaitu sematkan di dalam inner. Headband menjadi perhiasan pengganti mahkota yang cukup mewah. Sista bisa memilih headband yang nuansanya terlihat lebih glamor. Sentuhan selanjutnya yaitu dengan menambahkan kain tile di atas headband. Dan jangan lupa sematkan jarum kecil agar tak mudah tersingkap turun. Mahkota bunga kebaya panjang. Memilih menggunakan kebaya juga sedang menjadi tren di masa kini. Terlebih kebaya juga merupakan bagian dari tradisi budaya Indonesia. Hair updo digantikan dengan hijab yang dipermanis dengan aksen bunga di bagian belakang. Kemudian kain tile panjang menutup bagian belakang kepala sebagai mahkota. Side sweep mahkota hijab. Bagi Sista yang ingin tampil simpel dan anggun, Sista dapat mengaplikasikan teknik side sweep yang juga sedang tren dan diminati banyak wanita. Caranya mudah saja. Setelah memakai inner, tile ditata di atas dan sematkan jarum. Kemudian, bagian ujung dipertemukan di samping, ditambah ring atau disematkan bunga berukuran besar sehingga mempermanis tampilan mahkota. Turban berekor. Idenya mirip dengan mahkota bunga kebaya panjang, namun di sini ide western masuk melalui tile yang dipakai melebar di atas bagian mahkota. Awalnya aksen turban dipakai kemudian ditambahkan aksesoris melingkar dari samping menggantikan mahkota. Sematkan tile di bagian belakang dan tarik ke depan sebagai penutup. Kalung, gelang, dan anting-anting adalah aksesoris hijab yang sering digunakan saat pernikahan. Namun, aksesoris tambahan seperti henna tato juga akan memperindah hiasan tubuh Sista. Kali ini Aura Muslimah akan memberikan tutorial membuat henna tato. Ini dia. Aksesoris pernikahan tidak hanya berbentuk anting, gelang, kalung, dan hiasan kepala saja. Sista pun dapat mengenakan henna untuk memperindah kulit tubuh Sista. Henna sudah menjadi alat kecantikan perempuan dari beratus-ratus tahun lalu. Jauh sebelum ditemukan bedak, eyeshadow, dan alat mempercantik diri lainnya. Henna tato adalah seni tato klasik yang sudah populer digunakan oleh bangsa Mesir, India, dan kawasan Timur Tengah. Bahan tintanya biasanya terbuat dari campuran daun pacar, teh hitam, paprika, dan beberapa komposisi lainnya.
Untuk melukis tubuh dengan henna tato, ada 3 pilihan bahan yang biasanya tersedia di pasaran, yaitu berbentuk bubuk, pasta, dan berupa ballpoint. Tato henna biasanya bisa bertahan 2-3 minggu. Berikut ini Aura Muslimah memiliki tutorial membuat henna tato dengan bahan-bahan tadi. Bahan yang pertama yaitu henna bubuk. Untuk membuat henna bubuk, perlu juga Sista siapkan mangkuk, sendok, henna bubuk, air lemon, cengkeh, dan kopi. Caranya, beri air panas pada kopi dan cengkeh. Lalu saring dengan air. Tuangkan henna bubuk ke dalam mangkok. Kemudian beri air lemon 2 sendok makan dan air kopi dan cengkeh 2 sendok makan pula. Aduk hingga henna menjadi kental. Kemudian tutup dengan plastik dan diamkan selama 1 hari. Gunakan plastik itu untuk membuat kon sebagai tempat henna. Masukkan henna ke dalam plastik dan Sista dapat berkreasi dengan henna yang Sista buat. Bahan kedua yaitu henna pasta. Henna bentuk ini cukup mudah karena sudah menjadi sebuah pasta. Sista bisa langsung mengaplikasikannya pada tangan Sista. Bahan yang terakhir yaitu henna ballpoint. Sista hanya perlu membuat bentuk yang Sista inginkan dan langsung menggambarnya dengan henna ballpoint. Mudah bukan Sista? Jangan kemana-mana Sista, karena Aura Muslimah masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersinar di Aura Muslimah, show up your beauty. Merias seorang pengantin dibutuhkan keahlian dan kesabaran. Dengan banyaknya pakaian adat di Indonesia, riasan pengantin juga semakin banyak macamnya. Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi mengenai perias pengantin mancanegara. Ini dia. Merias seorang pengantin adalah tugas yang menyenangkan. Dengan sebuah riasan yang istimewa dan teknik yang tidak biasa, seorang perias dapat menjadikan pengantin memunculkan aura kecantikannya. Seperti yang dilakukan oleh seorang perias bernama Tinuk Rifki. Tinuk sudah lama malang melintang sebagai perias pengantin. Jasa riasnya telah dikenal orang hingga luar negeri. Salon yang diberi nama Titi Sari ini mendapat pesanan untuk merias anak pengusaha terkenal Probo Sutejo di London, Inggris. Untuk pertama kalinya, Tinuk merias ke luar negeri. Tinuk merasa senang dan bangga. Bagaimana tidak, karena pernikahan itu dilangsungkan di Inggris dan riasannya menjadi tontonan banyak orang asing. Setelah pengalaman meriasnya di Inggris, Tinuk mendapatkan kesempatan lagi merias di luar negeri. Kali ini, Tinuk terbang ke San Francisco, Amerika untuk merias pengantin Indonesia yang menikah dengan orang Amerika. Kebetulan saat itu juga ada peragaan busana pengantin di sana. Jadilah kru yang Tinuk bawa, sebagian merias pengantin dan sebagian lagi merias peragaan busana. Tahun kemudian Tinuk dipercaya mewakili Indonesia dalam ASEAN Bridal Summit di Tokyo, Jepang untuk pertama kalinya. Tinuk mewakili Indonesia bersama Ketua Umum Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia Melati dan Ibu Muryadi. Tinuk meragakan busana tradisional Solo basahan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun, Tinuk dipercaya merias putra-putri Ngarso dalam Hamengkubuwono IX sampai 10 orang. Tak hanya putra-putri keraton Jogja, Tinuk pun dipercaya merias putra Sunan Pakubuwono ke-12. Seperti halnya putra-putri keraton, Tinuk akhirnya juga menjadi langganan putra-putri serta cucu-cucu mantan Presiden Soeharto
di antaranya Tommy Soeharto dengan Tata, dan Ari Sigit dengan Richa Kelebout. Tak disangka-sangka, keluarga Presiden RI pertama Soekarno pun ikut mempercayai riasan Tinu. Berturut-turut putra Mas Guntur, kemudian pernikahan Mas Guru, ditangani semaksimal mungkin oleh Tinu. Tinu juga mulai menjadi penata dan penguji sumber belajar tingkat nasional untuk 14 gaya riasan. Selain itu, Tinu juga mulai dipercaya menjadi pembicara dan narasumber seminar-seminar di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Denpasar. Walaupun Tinu sudah menjadi perias yang go internasional, Tinu tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Tinu pernah merias anak tukang bakso di kampung. Tinu turut senang melihat betapa bahagianya kedua pengantin itu saat mengetahui bahwa Tinu mau menjadi perias pada pernikahannya. Bahkan Tinu diberi oleh-oleh bakso. Kebesaran hati Tinu untuk merias para pengantin itu bukan hanya karena materi, tetapi pada kepuasan batin saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah para pengantin itu. Berbagai cara dilakukan untuk memperindah kuku, termasuk dengan mewarnai kuku. Dengan pewarna kuku yang dijual di pasaran, banyak sekali warna dan macamnya. Bagaimanakah Islam menanggapi hal ini? Berikut ini, Aura Muslimah memiliki informasi mengenai hukum memakai cat kuku. Ini dia. Memberikan warna pada kuku merupakan tren yang digemari para wanita. Bahkan pewarna kuku adalah bagian dari perhiasan wanita. Dengan ini, para wanita berhias dan berharap untuk bisa tampil lebih cantik dan menarik. Hasrat untuk tampil cantik dan menarik merupakan fitrah bagi wanita, karena Allah telah menjadikan mereka suka keindahan dan kecantikan. Apabila kecantikan dan dandanannya itu disalurkan sesuai dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu justru akan menjadi ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Misalnya, bila seorang wanita berusaha tampil cantik dan menarik di depan suaminya dengan aneka make up, termasuk salah satunya memakai pewarna kuku, sehingga dengan itu suaminya menjadi tertarik dan senang kepadanya, maka bagi wanita itu ada pahala dan ganjaran dari Allah. Sebaliknya, bila kecantikan dan dandanannya itu digunakan untuk menjerat laki-laki lain yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan zina mata dan terbangkitnya nafsu syahwatnya, maka bagi wanita itu ada dosa dan ancaman siksa di neraka. Jadi hukum memakai pewarna kuku itu bisa menjadi ibadah sunnah sekaligus bisa menjadi dosa, tergantung niat atau tujuan pemakaiannya dan juga praktek dari niatan itu. Sedangkan dari sisi wudhu, umumnya pewarna kuku atau kutek merupakan zat pewarna yang membentuk lapisan kedap air, sehingga air tidak bisa membasahi kuku-kukunya ketika berwudhu. Sehingga bila dia berwudhu, dalam keadaan memakai kutek, jelaslah bahwa wudhunya itu tidak syah. Karena di antara anggota tubuh yang harus dibasuh adalah kedua tangan hingga siku. Sebuah firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 6 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tidak terbasahinya kuku seorang wanita mengakibatkan wudunya tidak syah. Padahal syarat syahnya sholat itu adalah berwudu atau suci dari hadas. Dengan demikian, maka tanpa wudu yang syah, sholatnya pun tidak sah juga. Untuk itu, bila ingin memakainya, pastikan bahwa seorang wanita itu sudah berwudu sebelumnya dan dia bisa menahan segala hal yang membatalkan wudunya. Dalam keadaan itu, dia boleh melakukan sholat dan sholatnya syah. Tapi bila batal wudunya, tentu saja dia harus berwudu lagi, dan untuk itu dia harus menghapus dahulu kuteknya agar wudunya sah-sah.
Menjelang momen pernikahan terkadang menjadi hal yang melelahkan. Stres dan kurang tidur menjadi masalah yang sering dihadapi oleh calon pengantin. Kali ini Aura Muslimah akan memberikan informasi menjaga kesehatan menjelang pernikahan. Ini dia. Menjelang hari istimewa Sista, banyak hal yang perlu dilakukan agar terlihat lebih segar dan tampil bugar. Meski dalam mempersiapkan pesta pernikahan Sista kerap dibantu oleh orang-orang terdekat, namun bisa saja Sista menjadi stres, kurang tidur, dan wajah menjadi pucat. Ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan calon mempelai terutama 10 hari menjelang pernikahannya, yaitu jangan memencet jerawat. Mempersiapkan pernikahan membuat sebagian besar calon mempelai mengalami stres. Dan stres adalah salah satu sumber munculnya jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat produksi kelenjar minyak yang berlebihan dan menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Jangan memencet jerawat, apalagi yang merah, meradang, karena dapat meninggalkan bekas memar yang sulit hilang. Untuk mengurangi jerawat, meningkatkan proses regenerasi kulit, dan menghambat pertumbuhan bakteri akne, bisa dengan cara pemberian antibiotik. Antibiotik dapat berupa gel, salep, larutan, atau krim. Gunakan facial skincare 1 kali sebulan untuk menghilangkan komedo hitam. Setelah pemberian facial skincare, oleskan krim antibiotik untuk mencegah infeksi. Perawatan ini dapat juga dilakukan di klinik kecantikan. Jangan mengkonsumsi makanan yang kaya rempah seperti bawang, terasi, bumbu kare secara berlebihan. Hindari pula makanan pedas, buah durian, dan minuman beralkohol. Sista tentu tidak ingin para tamu yang hadir mencium bau yang tidak sedap dari tubuh Sista, terutama bila Anda sering mengalami gangguan bau badan. Bau badan dipengaruhi makanan dan minuman yang Sista konsumsi. Karena itu, sebisa mungkin lupakan sementara makanan dan minuman yang dapat memicu munculnya bau badan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, dikenal pula istilah muti atau mengkonsumsi makanan berwarna putih seperti nasi, garam, serta air putih untuk calon mempelai. Sering-seringlah mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran segar. Ini baik untuk kulit agar tetap segar karena zat-zat yang terkandung di dalam buah dan sayuran mengandung antioksidan, beta-karotin, dan masih banyak lagi. Buah dan sayuran juga dapat membuat kulit terlihat lebih segar, mulus, dan juga bercahaya. Perbanyak minum air putih dan jangan terlalu banyak minum minuman ringan bersoda, kopi, atau teh. Rasa haus pada setiap orang merupakan mekanisme normal dalam mempertahankan asupan air dalam tubuh. Terlalu banyak pikiran dan stres menjelang pernikahan akan membuat kondisi tubuh menurun karena penurunan kadar air dan pengisian kurang cepat dilaksanakan. Karena itu, disarankan untuk minum air putih minimal 2 liter per hari. Banyak minum akan membuat kulit tidak cepat kering. Air putih juga bersifat menghanyutkan kotoran-kotoran dalam tubuh yang akan lebih cepat keluar lewat urin. Bagi yang ingin menguruskan badan pun, minum air hangat sebelum makan merupakan satu cara untuk mengurangi jumlah makanan yang masuk. Apalagi, air tidak mengandung kalori, gula, ataupun lemak. Namun, yang terbaik adalah minum air putih pada suhu sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Agar stamina tetap terjaga, konsumsi suplemen multivitamin ini bertujuan agar calon mempelai tetap bugar menjelang hari H. Terkadang, calon mempelai yang sibuk menyiapkan pernikahan sering lupa untuk menjaga kesehatan. Lupa makan, kurang minum air putih, stres dan kesibukan lain yang bisa membuat tubuh menjadi tidak fit. Konsumsi suplemen yang mengandung vitamin C, A, E, B kompleks, zinc, dan beta-karotin. Sangat penting untuk mempertahankan metabolisme normal tubuh, meningkatkan pertumbuhan dan regenerasi jaringan, memelihara fungsi imunitas normal tubuh, memelihara penglihatan normal dan kesehatan kulit. Massage atau pijat tubuh menjelang H-1 jelas berguna. Manfaatnya adalah meredakan kepenatan raga dan pikiran sehingga kembali bugar untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari. Pijat atau massage bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengusir kelelahan dan stres.
Tekanan yang dilakukan saat memijat pada titik-titik tertentu di otot memang mampu melancarkan peredaran darah hingga Sista merasa fit kembali. Yang penting lakukan peregangan sebelum melakukan pijatan agar otot-otot menjadi rileks terlebih dahulu. Sebelum melakukan pijatan, sebaiknya isi perut Sista minimal 1 jam. Komunikasikan kepada sang pemijat untuk mengetahui seberapa kuat tekanan pijatannya. Jika Sista ingin melakukan pijatan ini di rumah, maka Sista harus sediakan tempat yang mampu memberikan kenyamanan saat Sista dipijat. Istirahat yang cukup. Banyak ahli mengungkapkan bahwa istirahat yang terbaik adalah dengan cara tidur. Badan yang lelah setelah melakukan kegiatan disebabkan oleh energi dalam tubuh sangat kurang, sehingga tubuh kekurangan oksigen. Kemudian, tubuh merespon dengan memasukkan lebih banyak oksigen dengan cara menguap. Ketika tidur, tanpa disadari, pemenuhan akan energi dalam tubuh terjadi melalui pernapasan perut. Ini berbeda saat kita terjaga. Pemenuhan energi tubuh saat terjaga menggunakan nafas dada. Semoga tips kesehatan ini dapat menjadi inspirasi Sista dalam menjaga kesehatan sebelum pernikahan. Wajah yang senantiasa bersih akan memancarkan aura yang bersinar. Setelah jeda pariwara berikut ini, Aura Muslimah akan memberikan tutorial make up dan hijab masa kini. Tetap di Aura Muslimah, show up your beauty. Terlihat cantik dalam suasana romantis pernikahan merupakan hal wajib bagi calon pengantin maupun tamu undangan. Dengan nuansa pink yang cantik akan menambah keceriaan suasana. Kali ini Aura Muslimah memiliki tutorial make up romantic look. Ini dia. Untuk sebuah pesta pernikahan, Sista dapat mengaplikasikan make up romantic look. Make up romantic look ini bisa menggunakan warna cerah dan soft, tanpa kontur yang berlebihan dan menonjolkan pada blush on serta menggunakan lip gloss berwarna pink soft akan membuat look semakin romantik. Biasanya, eye look menggunakan warna-warni berpaduan seperti pink, putih, atau ungu. Langkah-langkah untuk make up romantic look yang pertama, gunakan eyeshadow primer. Kemudian gunakan eyeshadow coklat pada ujung mata, tambahkan eyeshadow pink, kemudian ratakan dengan brush. Buat dimensi mata dengan eyeshadow hitam. Lalu tambahkan eyeliner putih pada bawah mata dan eyeliner hitam pada atas mata. Lalu beri eyeshadow putih pada tulang mata. Tambahkan bulu mata palsu. Gunakan blush on warna bronze pada tulang pipi dan dagu. Kemudian gunakan blush on coklat untuk memberikan kontur pada wajah. Gunakan lipstick warna pink agar memberikan kesan romantic look. Make up romantic look selesai. Bagaimana Sista terlihat soft dan romantis, bukan? Dengan make up yang romantis dan elegan tadi, Sista dapat mengkreasikan dengan hijab yang sesuai. Berikut ini Aura Muslimah memiliki tutorial hijab turban. Ini dia. Turban adalah salah satu jenis gaya hijab yang saat ini mulai dikenal. Ciri khas turban adalah lilitan atau lipatan kain di atas kepala. Pemakaian aplikasi turban ini memunculkan tampilan unik yang menjadi daya tarik tersendiri. Untuk tutorial kali ini, Aura Muslimah memiliki cara mengaplikasikan hijab turban. Gunakan pasmina. Pastikan sisi kanan lebih panjang dari sisi kiri. Silangkan ke belakang.
kemudian beri modifikasi pada bagian depan. Tarik sisi yang lebih panjang ke atas kepala, kemudian ikat dengan sisi yang lebih pendek. Bentuk kedua ujung pasminah menjadi sebuah lilitan. Kemudian silangkan ke atas kepala. Beri jarum agar tidak lepas. Hijab turban Sista siap digunakan. Pemilihan hijab yang digunakan saat pernikahan haruslah sesuai dengan konsep dan karakter diri Sista. Informasi berikut ini, Aura Muslimah memiliki tips memilih hijab untuk gaun pernikahan. Ini dia. Hijab yang cantik saat momen pernikahan yang istimewa pastinya harus sempurna. Jika Sista masih bingung memilih hijab yang pas untuk gaun pernikahan, simak tips dari Aura Muslimah berikut ini. Tak perlu cari yang terlalu heboh. Ketika memilih hijab, pastikan Sista tidak memilih hijab yang justru membuat keseluruhan penampilan Sista terlihat berlebihan. Misalnya, jika gaun Sista sudah memiliki banyak aksesoris atau hiasan kain berkerut, Sista tak perlu memilih hijab dengan aksesoris yang terlalu berat. Sesuaikan dengan warna kulit. Warna hijab yang akan terlihat cantik jika sesuai atau cocok dengan warna kulit Sista. Bagi Sista yang berkulit putih atau putih gading, Sista bisa memilih hijab dengan sentuhan warna merah, jingga, kuning, dan coklat. Bagi Sista yang berkulit sawo mentah, Sista bisa menggunakan hijab dengan sentuhan warna hijau dan biru. Dan untuk Sista yang berkulit sawo matang, bisa menggunakan hijab dengan sentuhan warna ungu gelap, jingga terang, dan warna peach. Sesuaikan dengan warna gaun pernikahan. Warna hijab dan gaun pernikahan harus memiliki satu sentuhan warna yang serupa. Sebagai contoh, jika gaun Sista memiliki warna putih gading, bisa memilih hijab dengan warna peach. Cocok dengan warna mata Sista. Hijab dengan sentuhan warna biru, hijau kebiruan, dan violet cukup untuk Sista yang bermata coklat. Sementara untuk Sista yang bermata hijau, Sista bisa memilih hijab dengan sentuhan warna merah, pink, dan peach. Dan jika Sista memiliki mata berwarna biru, bisa mengenakan hijab dengan sentuhan warna emas, jingga, coklat, dan warna perunggu. Hindari terlalu banyak menggunakan lapisan hijab. Hijab untuk gaun pernikahan tidak harus yang terlalu ribet dengan memadupadankan beberapa hijab jadi satu. Yang paling penting adalah hijab Anda terasa nyaman dipakai dan membuat bagian rambut dan dada tertutup sempurna. Selain 5 tips tadi, pemilihan aksesoris juga perlu diperhatikan. Salah satu aksesoris simpel dan terlihat cantik untuk perlengkapan hijab Sista adalah hijab pins. Be a beautiful bride in your special wedding day. Tak terasa 30 menit sudah Aura Muslimah menemani Sista di rumah. Semoga tayangan tadi dapat menjadi referensi berhijab bagi Sista. Tetap pancarkan Aura Muslimah, show up your beauty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.